Jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing unboxing satu produk TPMS yang namanya Steelmate TP71P. Itu adalah tipe daripada TPMS yang akan saya unboxing kali ini. Jadi TPMS itu adalah Tire Pressure Monitoring System, alat untuk memonitor tekanan angin di keempat ban mobil kita. Nah, bagaimana unboxingnya? Simak terus video saya, guys. Nah, sebelum kita mulai dengan unboxingnya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, TPMS itu singkatan dari Tire Pressure Monitoring System. Itu adalah alat pengukur otomatis dari tekanan udara yang ada di keempat ban mobil kita, guys. Jadi dengan menggunakan TPMS, kita bisa memiliki visibilitas untuk memonitor secara langsung berapa tekanan angin yang ada di keempat ban mobil kita ketika kita sedang berkendara. Nah, jadi sekarang saya sudah menggunakan TPMS, tapi bukan merek Steelmate yang akan saya unboxing setelah ini, tapi mereknya adalah Aoki. Kalian bisa lihat di link yang ada di atas untuk mengetahui review pengalaman saya menggunakan TPMS Aoki. Kenapa saya berpindah ke TPMS Steelmate atau tidak menggunakan Aoki adalah karena satu sensor di TPMS Aoki saya hilang, guys. Jadi saya tidak tahu apakah itu copot atau dicopot oleh orang lain, saya tidak tahu, tapi saya temukan satu sensor eksternal yang ada di ban mobil saya itu hilang, dan per sekarang susah untuk mendapatkan kembali atau membeli kembali TPMS Aoki. Jadi TPMS yang sama sekarang sepertinya stoknya saya cari-cari di berbagai toko online, itu saya tidak menemukan. Makanya kemudian dengan berat hati saya menggunakan merek yang lain, yaitu merek Steelmate TP71P. Nah, jadi mengenai Steelmate TP71P sendiri, sebelumnya di mobil yang lama saya pernah menggunakan TPMS merek Steelmate, makanya saya sudah cukup tahu bagaimana kualitas dari brand Steelmate ini. Nah, bagaimana unboxing atau apa saja kelengkapan yang kita temukan pada Steelmate merek atau tipe 71 TP71P ini, simak terus, guys. Nah, ini kita lihat, guys, ini adalah Steelmate TP71P nya. Kita lihat. Nah, ini kita lihat box bagian depannya. Ini kita lihat box keseluruhannya. Ini kita lihat dari boxnya, ini kesannya cukup elegan, guys, cukup rapi. Nah, kita lihat di sini ada informasi. Nah, ini adalah TPMS ini akan memberikan alarm jika ada kebocoran pada ban, lalu alarm juga untuk temperatur tinggi di ban, alarm juga untuk tekanan tinggi atau tekanan rendah, dan ini memberitahu bahwa sensor yang digunakan ini adalah menggunakan sensor PSI. Jadi untuk TPMS Steelmate TP71P ini, unit yang digunakan adalah PSI dan tidak bisa diubah-ubah menjadi ke bar. Jika kalian mungkin menggunakan bar, kalian harus mencari TPMS Steelmate ini yang kode ininya adalah B, guys. Kalau kode ininya P, ini artinya dia menggunakan unit PSI. Nah, ini kita lihat, ini boxnya, dan ini nanti adalah penampakan daripada sensor displaynya, dan ini adalah penampakan dari sensor pengukuran bannya. Nah, kita lihat di sampingnya, ini tulisan tipenya TP71P. Nah, di belakangnya ini memberitahukan apa-apa aja yang ada di dalam. Nanti kita lihat utamanya adalah
1 display pengukuran, lalu 4 sensor untuk tiap-tiap bannya. Nah, ini dijelaskan juga di sini secara detail apa-apa aja yang akan kita dapat nanti. Lalu kemudian cara installnya, jadi tinggal colokkan display ini tadi ke dalam cigarette lighter, lalu kemudian pasang sensor-sensornya ini, lalu kemudian nyalakan mesin. Dan ini adalah fitur-fiturnya. Jadi di iWay installation ini adalah kalian dapat memasang sendiri, masang langsung, terus menggunakan wireless transmission ini, lalu ada visual alarmnya, audio juga, lalu real time monitoring, dan menggunakan baterai yang bisa diganti. Baterai tipenya bisa dilihat di sini CR1632. Oke. Ini adalah boxnya. Nah, sekarang kita coba unboxing, kita coba buka. Nah, ini pembukaannya lewat sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti ada magnet gitu guys. Kita lihat. Nah, cukup elegan. Nah, kita lihat. Ini dalamnya. Nah, ini kita lihat, ini ada penutupnya lagi. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada display pengukurannya, lalu ada 4 sensor tekanan angin yang nanti akan dipasang di keempat ban. Dan ini kita lihat apa yang ada di dalam sini. Oke, ini adalah kunci-kunci. Dan ini, nah ini adalah, ini adalah manual guide-nya guys. Jadi kalian bisa membaca detail yang ada di sini, mulai dari spesifikasi, lalu apa-apa aja yang ada di dalam, lalu penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana cara memasang sensornya. Lengkap ada di sini semua guys. Kalian bisa baca-baca ini sebelum atau ketika nanti mengoperasikan. Nah, ini ada skenario-skenario yang mungkin terjadi pada saat kalian menggunakan TPMS ini. Lalu ada juga penjelasan mengenai bagaimana cara mengganti baterainya. Lalu bagaimana cara untuk memprogram ulang sensornya tadi. Lalu kemudian ada penjelasan untuk troubleshootingnya. Cukup lengkap guys penjelasan yang ada di sini. Oke. Lalu kemudian kita lihat, nah ini adalah kunci-kunci. Ini adalah kunci-kunci yang disertakan juga. Jadi kuncinya sebenarnya cukup ada banyak. Nah, ini adalah kunci. Oke, kita buka. Nah, yang pertama ini kita lihat. Ini adalah kunci untuk membuka baterai. Dikunci untuk membuka baterai yang ada di dalam sensor, 4 sensor ini guys. Jadi jika keempat sensor ini tidak berfungsi, maka baterainya tinggal anda ganti saja dengan baterai yang baru menggunakan tools ini. Lalu tools selanjutnya adalah ini kunci pas ini adalah untuk memasang anti lock key-nya guys. Baut ini ada 4, jadi nanti ini baut ini fungsinya adalah menjaga supaya alat sensor ini tidak mudah untuk dicuri oleh orang lain ketika sudah terpasang di mobil. Jadi ketika mobil Anda diparkir, sensor ini letaknya akan ada di luar, di eksterior, untuk menjaga supaya sensor ini tidak gampang dicuri oleh orang. Maka akan ada anti lock baut ini guys. Jadi nanti ini dipasang di bawah seperti ini, lalu kemudian dikunci menggunakan kunci ini. Jadi nanti dia akan menghalangi jika ada orang lain yang ingin mencuri sensor di ban Anda itu. Nah, oke. Jadi kalian akan diberikan 4 anti lock baut seperti ini. Lalu kalian juga akan diberikan, nah ini 4 juga ini adalah berfungsi untuk melindungi
bagian bawah daripada sensor. Jadi nanti ketika dipasang ke pentil ban, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini berfungsi untuk menghindari dari kebocoran halus atau kotoran-kotoran yang lain. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini juga berfungsi untuk melindungi anti locknya ini tadi. Jadi anti lock ini supaya tidak terlihat dari luar. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi ketika kalian pasang ini seperti ini, nah nanti di bawahnya dilindungi lagi seperti ini. Nah, jadinya kan seperti ini guys, terpasangnya. Nah, kan seperti ini. Oke. Nah, itu aja. Nah, ini sendiri. Nah, ini ada sisakan lagi satu ini. Nah, ini sendiri. Ini adalah kunci yang sebenarnya ada di bagian bawah. Nah, kita lihat. Nah, ini ada di bagian bawah. Jadi jika ini hilang, kalian masih punya backup-annya. Jadi ini dipakai untuk sebagai penutup saja. Jadi ini nanti akan dibuka kalau kalian mengganti baterai di sensor ini. Nah, jadi ini bisa dibuka seperti ini. Lalu kemudian kalian bisa menggunakan tools ini untuk membuka. Nah, untuk membuka sensor ini supaya baterainya bisa diganti. Nah, jika penutupnya ini hilang, maka kalian disertakan satu tambahan ini supaya sebagai jaga-jaga saja guys. Nah, itu dia guys. Jadi unboxing saya terkait dengan Steelmate TP71P ini. Nanti ketika saya sudah menggunakan, nanti saya akan review lagi ketika saya sudah menggunakan sensor ini dalam beberapa waktu. Nanti saya akan review apa kelebihan dan kekurangannya gitu guys. Nah, sekarang ini kita tunjukkan bagaimana cara memasang TPMS Steelmate TP71P tadi guys. Jadi kita ambil contoh, ini adalah ban untuk depan kiri. Nah, jadi yang kalian perlukan adalah, nah ini sudah saya siapkan. Jadi kalau di sensor eksternalnya itu nanti akan ada kode FL seperti ini. Ini untuk front left, jadi depan kiri. Jadi nanti ada FL untuk depan kiri, ada FR itu untuk depan kanan, RL itu untuk belakang kiri, RR itu untuk belakang kanan. Nah, karena ini contohnya adalah ban di depan kiri, maka kita pakai sensor yang FL atau front left. Nah, pertama-tama dipastikan bahwa pentil ban ini kalian copot pentil ban penutup depannya. Jadi penutup depannya yang biasanya ada penutup di sini kalian copot, lalu kemudian kalian pasang ini dulu guys. Ini pertama kalian pasang. Ini tujuannya adalah untuk membuat dia tidak terkena kotoran atau meminimalisasi adanya bocor-bocor kecil gitu guys. Nah, setelah itu kalian lalu kemudian pasang kunci atau anti theft-nya, baut untuk mengatur supaya sensor tidak gampang dibuka orang dari luar. Nah, ini diginikan dulu aja. Nah, ini yang pertama kita lakukan, kita pasang baut ini mentok aja. Nah, pasang bautnya mentok, baru kemudian kalian pasang sensor ininya. Nah, sensornya kalian pasang langsung seperti ini. Ini pastikan kalian pasang baut anti theft-nya ini mentok dulu guys, karena kalau tidak nanti ini tidak akan bisa masuk sempurna. Jadi kalian pasang ini mentok dulu, baru kemudian kalian pasang sensor TPMS-nya. Nah, pastikan dia sudah masuk sempurna. Nah, setelah itu baru kunci tadi yang ada di belakang tadi, ini kalian longgarkan sedikit supaya dia mengunci sensornya ini. Caranya gimana? Caranya kalian menggunakan tools ini. Jadi kalian putar ke arah
sini guys, ke arah kiri. Nah, ini kalian putar sensornya ke arah, putar kuncinya ke arah kiri sana guys. Jadi kalian pastikan kunci ini sudah terkunci sempurna. Jadi caranya kalian memastikan gimana, kalian coba buka ini tanpa menggunakan kunci. Kalian coba buka dengan cara biasa, tangan biasa. Nah, harusnya ini tidak bisa terkunci. Nah, karena bukanya kan sebelah kiri, ketika kuncinya sudah masuk, dia tidak akan bisa dibuka dari luar tanpa harus melepas kuncinya terlebih dahulu. Gitu guys. Nah, setelahnya kalian tinggal merapatkan karet silikon ini. Jadi nanti bentukannya seperti ini guys. Jadi karet silikon ini berfungsi untuk melindungi si baut anti maling tadi. Jadi supaya baut anti malingnya tidak terlihat, sehingga sensor ini juga tidak gampang dicuri dari luar. Begitu guys. Nah, sekarang contoh kedua ini adalah di ban kanan belakang. Ini kita kasih dua contoh guys. Jadi ini ban kanan belakang. Makanya yang kita siapkan di sini adalah sensor untuk RR. Ini kita lihat sensor RR ini rear right, artinya kanan belakang. Nah, seperti yang tadi sudah dicontohkan di contoh pertama, kalian pertama-tama adalah buka penutup pentilnya, buka penutup ini, lalu kalian masukkan anti cipratan ini tadi, karet silikon anti cipratan. Kalian seka seperti ini, jadi supaya dia tidak mengganggu pemasangan selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian pasang baut anti maling ini. Kita lihat. Nah, kita pasang baut ini sampai mentok dulu guys, sampai mentok, sampai ujung daripada pentil ban ini. Nah, kita pentokkan ini dulu. Nah, ini kalau mengganggu, nah ini bisa kalian, nah seperti ini. Nah, kalian mentokkan dulu, baru kemudian kalian pasang sensor eksternalnya. Jadi setelah kuncinya ini kalian mentokkan ke paling ujung, baru kemudian kalian pasang sensornya. Nah, sensor sudah terpasang, lalu kemudian yang kalian lakukan adalah kalian tinggal mengunci baut ini dengan menggunakan tools ini guys. Kita lihat. Nah, kita pastikan dia terkunci ke sensornya. Ini harusnya dengan dua tangan, tapi saya coba dengan satu tangan. Ya. Nah, oke. Ini sudah terkunci. Caranya kalian tahu ini sudah terkunci atau tidak, seperti yang tadi kita coba buka sensor ini tanpa menggunakan kunci dengan cara memutar ke arah kiri. Nah, ini harusnya sudah tidak bisa. Sekuat apapun kalian coba tidak akan bisa karena ada kunci anti malingnya ini. Oke, setelah ini selesai, kalian tinggal pasangkan lagi karetnya supaya dia melindungi kunci anti malingnya tadi. Nah, gini guys. Ini adalah penampakan dari pemasangan sensor eksternal TPMS Steelmate 71P di ban kanan belakang. Gitu guys.
Nah, selanjutnya setelah kalian selesai memasang keempat sensor eksternal di keempat ban seperti yang saya contohkan 2 tadi. Nah, selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian mengambil display pengukur ini dari kardusnya. Lalu, nah seperti biasa ini kalian bisa kletek-kletek dulu. Nah, ini ada, nah ini bisa kalian kletek dulu. Nah, setelah kalian kletek pelindung depannya, baru kemudian kalian bisa masukkan display ini ke, nah ini cigarette lighter. Nah, ini cigarette lighternya, jadi kalian tinggal masukkan. Nah, ini tombol ini di posisi atas, jadi nah seperti ini guys. Nah, ini kalian masukkan ke cigarette lighter. Nah, kita lihat udah langsung. Oke. Ini sepertinya miring. Nah, ini kita lihat ini PSI-nya miring, jadi harusnya seperti ini. Nah, jadi harusnya posisinya seperti ini, berarti tombolnya ada di sebelah kanan. Sorry, saya salah. Jadi tombolnya ada di sebelah kanan. Jadi ini patokannya kalian memasukkan display daripada TPMS Steelmate. Nah, oke, kita lihat cukup lurus. Nah, ini awal dipasang, kita lihat tidak menunjukkan tampilan pembacaan sama sekali. Jadi yang harus kalian lakukan, kalian harus menjalankan mobil dengan kecepatan di atas 20 km per jam guys. Baru kemudian nanti sensor ini akan bisa mendeteksi tekanan udara dari keempat sensor yang dipasang di keempat ban. Nah, ini kita lihat saya belum menjalankan mobil di atas 20 km per jam, dan kita bisa lihat bahwa si display belum menunjukkan tampilan di keempat ban. Nah, sekarang kita coba jalankan dia di atas 20 km per jam. Ini agak ada sedikit delay untuk pembacaan pertama kali guys. Nah, kita lihat, kita coba jalankan mobil di atas 20 km per jam. Nah, kita lihat satu sudah terbaca. Kita lihat, bisa lihat guys, di kiri depan sudah terbaca 37 PSI. Nah, ini kita tinggal menunggu sampai keempat bannya terbaca semua guys. Ini masih satu. Few moments later. Nah, ini kita lihat sekarang keempat-empatnya sudah terdeteksi guys oleh display ini. Jadi keempat sensor yang terpasang di keempat ban akhirnya sudah terdeteksi. Tadi ternyata kenapa hanya satu yang terdeteksi? Ternyata karena baterai yang ada di 3 sensor yang lain itu sepertinya lemah guys, jadi perlu diganti. Jadi bagi kalian yang membeli sensor eksternal seperti ini, jika pertama kali kalian pasang sensor, pembacaan sensornya tidak terdeteksi oleh display konsol, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian coba ganti baterai kancing yang ada di dalam sensor tersebut ke baterai baru. Jadi kalian perlu siapkan baterai kancing yang digunakan oleh sensor eksternal TPMS kalian yang baru. Jika sensor eksternal itu tidak, pembacaan tekanan anginnya tidak dapat dibaca, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian ganti baterainya dulu ke yang baru, karena mungkin stok barang ini mungkin sudah di stok cukup lama sehingga baterainya ketika dijual kemudian baterainya lemah, dan ketika dipakai baterai itu tidak cukup kuat untuk memberikan tenaga pada sensornya. Itu yang terjadi pada kasus saya guys, tadi dimana hanya cuma satu yang terdeteksi. Begitu saya ganti baterai di tiga-tiganya, maka 3 sensor yang sebelumnya tidak terdeteksi sekarang sudah terdeteksi. Jadi ada baiknya bagi kalian yang membeli sensor
TPMS eksternal ini ada baiknya kalian juga membeli baterai kancingnya, baterai CR1632 ini kalian beli baru, sehingga kalian bisa mempersiapkan jika pembacaan sensornya tidak dapat dibaca oleh display konsol, atau jika kalian tidak mau repot atau tidak mau capek, kalian bisa langsung mengganti saja baterai bawaan ke baterai baru, sehingga kalian bisa pastikan bahwa baterainya bisa memberikan tenaga kepada sensor, sehingga sensornya dapat dibaca oleh display konsol. Begitu guys, jadi sekarang sudah terbaca keempatnya, dan kita lihat ini pembacaannya dari 4 sensor yang sudah terpasang di keempat ban yang tadi. Nah, demikian video unboxing saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga share dan berikan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya guys. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.